Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Kisah Hani Purnama Asri, salah satu contoh penggunaan bijak dari media sosial. Hani Purnama Asri menjadi salah satu pebisnis online shop yang memulai semuanya dari menjadi reseller, hingga akhirnya menjadi pemilik online shop yang laris manis. Saat merintis online shop tersebut dari tahun 2013 sampai 2017, Hani berhasil mendapat pengikut sebanyak 250.000 lebih di Instagram. Melihat peluang sukses, akhirnya ia memutuskan untuk menjual produk buatannya sendiri. Dimulailah Rifani Hijab dari mulai Oktober 2017. Aku sering promoin di Instagram aku yang all shop Fanny awalnya, kata Hani. Kini, di usia 28 tahun, Hani termasuk sebagai pebisnis online muda sukses. Terbukti dari saat flash sale Shopee 12.12 lalu, Rifani Hijab pernah tembus sebanyak 46.000 alamat dalam sehari. Jumlah yang sangat fantastis. Lebaran lalu, Rifani Hijab pun sukses menjual produk sebanyak lebih dari 10.000 produk. Kelancaran seperti ini juga ia dapat saat masih memegang all shop Fanny hingga mendapat penghargaan dari Shopee karena penjualan meningkat sampai 350% saat momen 10-10. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Tafrian Elazmi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom, Jakarta. Berbicara tentang sosial media pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya sendiri. Dampak positifnya jika Anda menggunakannya dengan bijak, seperti membangun relasi pertemanan, mempromosikan barang atau jasa, atau mendapatkan informasi yang baik. Namun, sisi dampak negatifnya lebih berbahaya. Salah satunya Anda menjadi kecanduan bersosial media hingga lupa kegiatan sehari-hari Anda yang harus dilakukan. Selain itu, menjaga etika dan privasi dalam bermedia sosial juga sangat penting. Saya sudah menulis beberapa cara agar kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama adalah jaga informasi Anda yang bersifat pribadi. Jaga informasi Anda bersifat pribadi seperti nomor telepon atau alamat rumah atau mungkin nomor KTP Anda. Jangan sampai Anda memposting itu di sosial media karena akan sangat berbahaya ketika para pelaku kriminal cyber menyerang Anda. Kemudian yang kedua adalah jaga etika Anda ketika berkomunikasi. Meskipun di media sosial kita tidak bertemu tatap muka, tetapi ketika kita akan dapat menyakiti hati seseorang jika itu mengandung kata-kata yang tidak baik. Kemudian jangan asal posting. Memang banyak hal yang bisa Anda bagikan di sosial media, seperti foto, video, atau cerita kehidupan Anda sehari-hari. Tapi Anda perlu ingat, jejak digital sangat sulit dihilangkan. Jangan sampai Anda mengumbar privasi Anda yang seharusnya Anda tutup-tutupi kepada publik. Anda harus bisa memfilter mana yang bisa digunakan sebagai konsumsi publik atau tidak. Karena kita juga tidak tahu orang mana yang peduli dengan kita atau bahkan mungkin acuh tak acuh dengan kehidupan kita. Kemudian yang kelima adalah cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Jangan sampai ketika Anda membagikan konten atau informasi dan ternyata itu adalah berita hoax. Itu sangat fatal karena itu akan menimbulkan pro dan kontra bagi setiap orang yang melihatnya. Dan yang keenam adalah tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Kita tidak mengetahui sifat dan karakter orang di dalam sosial media. Jangan sampai Anda terpengaruh seseorang dan kemudian Anda menjadi korban kejahatan cyber. Seperti contohnya adalah tindak penipuan, mungkin penipuan online seperti itu. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Anda mudah terpengaruh kemudian Anda menjadi korban penipuan. Mari menjadi netizen yang saling memberikan manfaat kepada sesama. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Saya pamit mengundurkan diri.